Bab 004. Ketika Mbak Nia menyiapkan makanan di dapur rumahnya, Waldan memilih masuk ke dalam kamar. Ya, tempat di mana malam itu, ia hampir tergoda dengan kemolekan Chelsea, tapi pada akhirnya ia tinggalkan begitu saja, saat tahu nada bertengkar hebat dengan suaminya. Secarik kertas di atas meja nakas, menarik perhatian Waldan. Tanpa ragu segera ia raih kertas itu dan sesuai firasatnya, ternyata Chelsea meninggalkan pesan, berupa permintaan izin untuk menenangkan diri meski tidak ada keterangan kemana wanita itu pergi. Waldan menoleh ke arah pintu, sembari buru-buru memasukkan kertas tadi ke saku jaketnya. Ternyata Mbak Nia yang sedang berdiri di ambang pintu sambil memakai kembali kerudung segi empatnya. Itu, lauknya sudah Mbak hangatkan. Jangan lupa dimakan. Bak pulang dulu ya. Taksinya udah lama nunggu di depan. Iya, Mbak hati-hati. Baru saja hendak berbalik, Mbak Nia kembali memandangi Waldan, karena ada satu pesan yang belum tersampaikan. Oh ya, karena mobilmu masih di bengkel, besok kamu minjem mobil Nada aja, buat jemput Chelsea. Kemungkinan dia pulang ke ibunya, pastikan dia nggak ngadu yang enggak-enggak. Kali ini Waldan hanya mengangguk dan membiarkan Mbak Nia pergi tanpa diantar sampai depan teras. Situasi hati yang sedang tidak baik, membuatnya memilih duduk di tepi tempat tidur, sambil merenung sendiri. Aku harus nyari Chelsea sekarang. Dia pasti ke rumah temannya. Entah terdesak keadaan atau memang sangat khawatir karena istrinya minggat dalam keadaan sakit hati, Waldan buru-buru meraih kunci motornya di dalam laci. Tapi, saat hendak beranjak pergi, ponselnya kembali berdering. Ya, kenapa, Nat? Bonnie demam tinggi. Aku nggak bisa nyetir sendiri. Mama lagi ke supermarket. Seketika niat Waldan yang hanya setipis tisu, pupus. Telah kembali melanjutkan langkahnya, tetapi bukan lagi untuk mencari keberadaan Chelsea, melainkan menghampiri Nada yang sedang membutuhkannya. 17. Ba'da Asyar Oma Lusita sedang duduk bersila di pojok musola tempat wisata, sambil mendengarkan lantunan ayat suci dari Chelsea yang sedang khusyuk di depan sana. Diam-diam, Oma merekam Chelsea dan video tersebut dikirimkan kepada sang cucu yang saat ini sedang sibuk-sibuknya menangani kasus besar yang harus diselesaikan sebelum dipindah tugaskan. Ini calon istrimu. Namanya Chelsea. Bukan cuma baik, tapi dia juga rajin ibadah. Besok, kamu harus jemput Oma di tempat wisata kita yang ada di Bogor. Jam 8 pagi, jangan sampai telat, isi pesan Oma. Syadakalahul Atsim. Gerakan tangan Chelsea yang tengah menutup kitab suci Al-Quran, bersamaan dengan gerakan kepalanya yang tengah menoleh, memandangi Oma Lusita. Oma lagi ngapain, kok senyum-senyum sendiri lihat layar ponsel? Oh ini. Oma segera memasukkan ponsel ke dalam tas selempangnya. Tadi abis ngirim pesan chat ke Arman, katanya dia mau jemput Oma, besok. Ah cucu Oma itu ya. Chelsea beranjak, duduk bersandar di samping Oma, masih lengkap dengan mukenahnya. Mas Arman pasti laki-laki yang baik, karena selalu memperhatikan Oma meski sedang sibuk menjalankan tugas. Ya begitulah. Untuk itu Oma pengen sekali dia cepat-cepat nikah sebelum suatu saat nanti naik pangkat. Dia butuh sosok pendamping seperti kamu, Chelsea. Kamu pasti cantik sekali memakai seragam ibu-ibu Bayangkari.
Ekspresinya mendadak sendu, hingga saat wajah Waldan terlintas, Chelsea kembali tertunduk. Kata bodyguard kemarin, Oma Lucita sudah pikun, tapi sampai hari ini, wanita tua itu sama sekali tidak melupakan keinginannya untuk menjadikan Chelsea cucu menantu. Kepalanya kembali ia angkat dengan lemas, menatap wanita tua di sampingnya yang masih begitu antusias dengan rencananya. Oma, sebenarnya saya ini sudah treat. Ponsel Oma kembali bergetar tanda pesan masuk. Tatapannya pun kembali beralih ke layar ponsel. Betapa senangnya Oma saat mendapatkan balasan pesan dari sang cucu. Masya Allah, Arman balas chat Oma. Mendengar itu malah membuat Chelsea semakin lemas. Ia yang tadinya ingin mencari ketenangan di tengah prahara rumah tangganya, malah terjebak atas ucapannya sendiri. Senyum kebahagiaan Oma Lucita membuat nyalinya menciut untuk mengakui semuanya. Lebih baik, aku ceritakan yang sebenarnya ke Mas Arman saja, kalau aku sudah menikah dan tidak punya niatan bermain api dengan laki-laki lain, batin Chelsea. Setelah membalas pesan Oma, Arman meninggalkan kantor koroner, dan tim forensik yang sedang menjalankan proses otopsi yang sudah berjalan sekitar 3 jam. Aku berangkat ke Jakarta, hari ini. Karena Oma Lucita baru saja mengirimkan perintah yang tak bisa terbantahkan. Herman menyela dengan nada nyeleneh, tenang komandan, saya yang akan mewakili sampean di acara konferensi pers besok. Gas aja, sebelum beliau ngambek. 18. Arman hendak angkat bicara, tetapi tatapan Herman kadung mengintimidasinya. Terlebih sekarang, mereka berada di pelantaran depan kantor koroner, di mana banyak orang yang berlalu lalang. Ya sudah, aku siap-siap. Pesawatku take off malam ini. La menepuk pundak Herman, kemudian beranjak pergi, meninggalkan tempat tersebut. Tadi siang Bonnie, putra nada panas tinggi dan hasil lab keluar sore ini. Bocah berumur 3 tahun itu, didiagnosa mengalami alergi dan diare. Karena selama nada dirawat di rumah sakit, putranya dijaga oleh kerabatnya dan diberikan makanan sembarangan. Di samping berangkar, nada duduk sambil bersedekap dada. Sejak tadi, ia memperhatikan Waldan yang dengan telaten membersihkan sisa susu di pinggir mulut Bonnie. Aku mulai khawatir dengan masa depan Bonnie, Wal. Aktivitas Waldan terhenti sebentar, kemudian kembali ia lanjutkan tanpa menanggapi ucapan nada. Seharusnya, sejak awal, aku nggak nikah sama Mas Yoga. Kamu harusnya jujur saja sama keluarga, kalau kita saling mencintai sejak SMA. Entah sudah berapa kali kita meyakinkan diri untuk saling melupakan, tapi perhatian kamu buat aku luluh terus. Kamu nikahin wanita itu hanya untuk menutupi perasaan kamu di belakang keluarga. Tapi, sekarang, istrimu itu sudah tahu, kan? Bagaimana jika dia cerita ke keluarga kita? Sejak tadi Waldan berusaha menahan diri agar tidak bicara. Tapi, pertanyaan nada yang terus terlontar membuat kepalanya pening. Ia menegapkan kepala seraya menghela napas berat. Meskipun dia cerita ke keluarga kita, tidak akan ada yang percaya. Tenang saja. Tolong jangan bahas ini dulu. Lebih baik kamu urus perceraian kamu sama Yoga, jangan kembali pada laki-laki brengsek itu lagi. Apa setelah itu, kamu akan menceraikan Chelsea? Waldan menggeleng pelan.
Itu tidak akan terjadi, jika ibu masih hidup. Aku nggak bisa ngecewain ibuku. Jawaban itu membuat Nada kembali memijati pelipisnya. Lebih baik kamu pergi saja. Aku nggak mau keluarga kita curiga, karena kamu nemenin aku di sini. Mulai sekarang, jangan ikut campur masalah pernikahanku dan Mas Yoga dan tidak usah sok bertanggung jawab sama Bonnie lagi. Nat, Waldan mendekat, memeluk Nada erat. Bonnie lagi sakit. Lupain masalah yang ada dulu, kita fokus sama Bonnie, dia butuh perhatianku, bukan perhatian Yoga, suami tak bertanggung jawabmu itu. Usapan lembut tangan Waldan di pucuk kepalanya, membuat Nada melemah. Pada akhirnya ia larut dalam situasi terlarang yang tak seharusnya terjadi di antara mereka. Pagi-pagi sekali Arman sudah sampai di lokasi penginapan dan tempat wisata di kawasan Bogor. Tempat dengan luas ratusan hektar itu adalah salah satu bisnis omanya, yang masih eksis sampai saat ini. Pagi Komandan. Pak Satpam spontan berdiri tegap, memberi hormat kepada Arman yang baru saja keluar dari mobil. Oma di unit nomor berapa? Tanyanya sambil mengunyah permen jahe jadul yang ia comot dari meja Pak Satpam. Ah itu. Nyonya Lusita di unit biasa. Tapi, belum juga ucapan Pak Satpam selesai, Arman beranjak melanjutkan langkahnya memasuki kawasan tersebut. Pak Satpam hanya bisa memandangi, sembari menggaruk leher yang tiba-tiba terasa gatal, padahal cuma mau bilang, kalau Nyonya nggak nginep sendirian. Sepanjang perjalanan Arman menyapa para pekerja yang sedang bersih-bersih pagi ini. Namun, ekspresi 19. Wajahnya seketika berubah kecut saat memandangi dua bodyguard Oma sedang asik ngopi di salah satu kedai. Jam segini harusnya mereka standby, bagaimana kalau Oma tiba-tiba kabur tanpa pengawasan lagi? Ia hanya bisa menggeleng, dan kembali melanjutkan langkah. Tak butuh waktu lama, ia sampai di depan unit khusus tempat Oma Lusita biasanya menginap. Arman pun tak lagi mengetuk pintu, karena ia sudah memegang kartu akses cadangan unit tersebut, yang selalu ia simpan di dompetnya. Ia berjalan masuk dengan santai, membuka pintu kamar dan Oma, aku dat. Terak. Botol air mineral di tangan Chelsea jatuh begitu saja, saat menoleh dan mendapati pria berpostur tinggi atletis, sedang berdiri di ambang pintu kamar. Aak! Teriak Chelsea, saat menyadari jika dirinya hanya memakai piyama tidur panjang, tanpa jilbab, memamerkan rambut bergelombangnya yang terurai panjang sebatas pinggang. Cepat-cepat Arman berbalik dan menutup kembali pintu kamar tersebut. Wajahnya mendadak pucat, disertai keringat yang mulai bermunculan dari pori-pori dahinya. Jangan tanya bagaimana debarannya saat ini, karena ia rasa jantungnya sudah jatuh, berpindah ke bagian perut bawah. Astagfirullah, kok Oma balik muda lagi? 20. Ngaco? Itu tidak mungkin Oma. Arman berpikir sejenak hingga akhirnya menepuk jidatnya sendiri, saat menyadari bahwa wanita di dalam sana pasti calon istri yang Omanya inginkan. Entah terlalu terburu-buru atau apa, Arman sampai tidak berpikir jika wanita itu akan tinggal di satu unit yang sama dengan Oma Lusita. Cukup lama ia berdiri di sana, sebelum akhirnya beranjak keluar meninggalkan unit penginapan itu. Arman. Masih di depan pintu unit, Arman berkacak pinggang sambil memandangi Oma Lusita yang sedang berjalan cepat ke arahnya.
Wanita tua itu terlihat sangat nyentrik dengan pakaian olahraga berwarna merah muda, handuk kecil yang menggantung di bahu, serta earphone yang terpasang di telinga. Akhirnya kamu datang. Diraihnya tangan sang cucu. Ayo masuk ke dalam, Oma kenalin sama Chelsea. Kamu pasti belum pernah lihat kan? Sudah. Arman terlihat kesal sendiri. Oma, kenapa tidak bilang kalau wanita itu menginap di unit ini juga? Tadi saya nggak sengaja lihat dia di kamar. Walah, awal yang bagus itu. Oma justru terkekeh sendiri mendengar penuturan cucunya. Klek. Pintu unit penginapan tersebut kembali terbuka. Arman menoleh dan spontan bergeser saat melihat kemunculan Chelsea. Kali ini wanita itu sudah memakai jilbab, wajahnya penuh kekhawatiran saat tertunduk di hadapan Arman karena malu. Maafkan saya, Mas. Tadi langsung teriak saja. Sekali lagi, maaf. Heh. Arman mengerutkan keningnya. Ia pikir wanita itu akan memakinya. Namun, yang terjadi, justru dialah yang minta maaf terlebih dulu. Beberapa detik berlalu dan tatapan Arman tak pernah beralih dari Chelsea. Manik hitamnya sibuk menelisik setiap senti mahakarya Allah yang disematkan pada Chelsea. Bahkan wanita itu lebih cantik dari yang Arman lihat di video yang Oma kirimkan kemarin. Ia terpesona kepada seorang wanita untuk pertama kali seumur hidup. Debaran sialan itu mulai menguasai diri Arman. Apa mungkin karena Oma yang terus berusaha menjodoh-jodohkan, sampai-sampai membuat Arman semakin penasaran dengan sosok Chelsea. Ia tidak tahu kenapa tidak bisa melepaskan tatapan dari wanita itu, hingga satu tepukan Oma di pundaknya, membuat Arman tersentak. Arman, ajak Chelsea sarapan pagi dulu Gih. Loh, Oma nggak ikut. Sahut Chelsea, terlihat panik. Tadi, abis lari pagi, Oma udah makan singkong rebus di kedai. Ia mengelus perutnya yang sengaja dibuat buncit. Nih Oma sampai kekenyangan. Gih sana sarapan dulu. Nanti aja mandinya. Sungguh Chelsea merasa tidak nyaman saat Oma mendorongnya mendekat pada Arman. Semakin kemari, ia semakin merasa menodai pernikahannya dan Waldan. Meski disakiti, ia bukanlah wanita yang akan lari ke pelukan laki-laki lain. Tidak seharusnya, dia menuruti perintah bodyguard Oma waktu itu. Namun, situasi yang terlanjur kacau ini. 21. Membuat Chelsea akhirnya pasrah. Ia memutuskan untuk mengikuti Arman, berjalan kaki menuju sebuah kafe yang terletak di sisi barat tempat wisata tersebut. Mereka duduk di area outdoor lantai 2. Dari sana, Chelsea bisa melihat hampir keseluruhan tempat wisata yang begitu sangat indah dari atas. Saking sibuk menikmati pemandangan, Chelsea tak menyadari jika sejak tadi Arman terus memperhatikannya. Kamu mau sarapan apa? Pertanyaan pria itu membuat Chelsea mengalihkan perhatiannya dengan gugup. Apa saja? Saya bisa makan apa saja. Ah, baiklah. Arman memanggil pegawai kafe. Memesan beberapa menu ringan seperti jus, roti bakar dan sandwich. Setelah selesai, situasi kembali hening. Arman mulai bingung, karena Chelsea terlihat enggan memulai pembicaraan. Chelsea. Ragu-ragu ia kembali mengangkat kepalanya, menatap Arman yang sedang menyondongkan badan ke depan, hingga menatapnya lebih dekat dari sebelumnya.
Sontak hal itu membuat Chelsea memundurkan tubuhnya hingga bersandar pada kursi. Saya nggak akan banyak basa-basi. Karena Oma sudah sangat suka sama kamu, maka saya pun akan melakukan hal yang sama. Glek. Chelsea menelan salivanya kuat-kuat. Sejujurnya saya nggak pernah ngomong seperti ini ke perempuan manapun. Wajah Arman mulai memucat. Hingga isi kepalanya mendadak lenyap. Rangkaian kata yang sudah ia siapkan untuk melamar wanita pilihan omanya lenyap begitu saja.